Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Kali lagi kita akan mengkaji kitab Risalah Tauhidiyah, satu kitab akidah dasar yang disusun oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari itu Ireng Jombang. Dan pembahasan kali ini berkaitan dengan istawa dan mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Langsung saja masuk bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Istawa ai huwa tegese utawi Allah iku istawa jumeneng alal arsy ing atase arsy, kama kaya oleh dawuh kama kala kaya oleh dawuh sinten Allah. Walal makna lan ing atase maknane alladzi kang aroda menghendaki kama annal arsya kastune arsy wa ma hawalan wa malan perkara-perkara hawa kang liputi apa arsy ing ma bihi kelawan kekuasaane Allah iku istawa wujud atau jumeneng apa arsy. Walahu lan iku kedue Allah akhiratu tae akhirat wal ula lan donya wala ya'uddu lan ora rekoso ora menyusahkan hu ing Allah apa hifdzul makhluqati njaga pira-pira makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada teks di sebelahnya, apa yang diserat atau ditulis oleh Hadratus Syekh tadi itu dimaknai sebagai Gusti Allah dawuh bila Gusti Allah punika jumeneng ing arsy. Arsy artinya kursi keratonipun, inggih punika ngangge cara ingkang dipun kersakaken Gusti Allah piyambak. Malah arus punika saestunipun jumeneng dening kekuwasaanipun Gusti Allah. Donya lan akhirat punika kagunganipun Gusti Allah. Boten kewudan anjagi sedayanipun barang ingkang dumados. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini ada 2 poin penting yang hendak disampaikan dalam kitab ini. Yang pertama adalah makna istiwa, yang kedua adalah poin yang kedua adalah mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Yang pertama makna istiwa. Istiwa secara lafadz itu artinya duduk, berada. Istiwa alal arsy secara bahasa berarti duduk di atas arsy. Seperti halnya istawa, seperti halnya makhluk duduk di atas kursi. Ini secara bahasa. Apakah secara makna seperti itu, bahwa Allah istiwa alal arsy maknanya Allah duduk di atas singgasana? Tidak seperti itu. Walaupun seperti bahasa, secara bahasa bermakna demikian, secara maknawi, secara maksudnya itu tidak sedemikian itu, seperti yang ditegaskan oleh Imam Malik ya, bahwa makna lafdinya memang seperti itu, tapi bila kita memahami secara lafdiah saja akan rancu di dalam otak kita, bahkan kita akan jatuh ke faham tajsim, di mana tajsim ini menganggap bahwa Tuhan itu sama halnya seperti makhluk yang memiliki jisim. Hal ini adalah pemahaman yang salah. Kita sebagai ahli sunnah harus berpegangan bahwa Allah itu mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, yang mana duduk terus kemudian istawa dalam pemahaman kita adalah istawa dan duduknya makhluk
yang mana makhluk itu duduk di atas singgasana seperti halnya raja-raja itu. Nah, ketika kita menyamakan Tuhan dengan makhluk, ini akan jatuh ke dalam kekufuran. Padahal di akidah kita sudah jelas dijelaskan bahwa mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka yang dimaksud dengan istawa alal arsh itu yang tahu sejatinya, makna sejatinya hanyalah Allah. Bagi beberapa ulama mentakwil hal ini, istawa alal arsh artinya Allah kekuasaannya itu meliputi arsh dan kursi, yang mana arsh itu besarnya meliputi langit dan bumi, itu kekuasaannya itu besar sekali. Itu adalah pemahaman berdasarkan takwil, bukan berdasarkan lafziyah. Di kitab ini dijelaskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa inggih punika ngangge cara ingkang dipun kersakaken Gusti Allah piyambak. Artinya lafaz istawa dengan makna seperti apapun itu yang tahu hanya Allah saja. Prakteknya seperti apa kita tidak tahu dan tidak berhak untuk membayangkan hal tersebut atau mencari tahu hal tersebut, karena apa yang ada di bayangan kita terkait Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak tepat, dan saat kita tidak menggunakan bayangan, hanya menggunakan panca indera kita tidak akan mampu untuk mengakses itu. Jadi pemaknaan istawa alal arsh itu alangkah baiknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, yakni dengan lafaz wallahu a'lam bishawab, atau mengikuti para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa istawa itu ditakwili dengan artinya kekuasaannya Allah meliputi arsy dan kursi. Bahkan di sini ditegaskan kama annal arsy wa ma hawahu bihi istawa. Bahkan arsy sendiri dan segala sesuatu yang ada di dalam arsy itu bisa ada, bisa wujud dan berada dalam kekuasaan Allah. Bisa wujud, bisa ada karena kekuasaannya Allah. Mereka ada pun dalam kekuasaannya Allah. Yang artinya arsy sendiri itu adalah makhluk. Kursi sendiri adalah makhluk. Walahul akhirati wal ula, bahwa akhirat dan dunia itu juga makhluk, yang mana semua makhluk ini ciptaan dan kepemilikannya adalah milik Allah. La yu'adduhu hifdzul makhlukat, tidak akan menyusahkan Allah, tidak akan memberatkan Allah menjaga semua ciptaan-ciptaan atau makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tepat bila kita menganggap bahwa Allah itu duduk di atas singgasana atau berada di arsy, duduk di arsy, atau duduk bersila, berkuasa, istawa dengan makna-makna lafziyah itu tidak benar. Yang benar adalah takwil, mentakwil bahwa kekuasaannya Allah meliputi dunia dan akhirat dan arsy dan kursi dan lain sebagainya, meliputi semua hal, yang mana semua hal itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ciptaan, hifdzul makhlukat, menjaga semua itu hingga tetap berada dalam iradah dan kuasanya Allah, iradah dan kudrahnya Allah, itu tidak sulit bagi Allah. Itu berkaitan dengan istawa dan
mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.